Halo, selamat pagi semua. Welcome back. Oke, hari ini saya akan bahas lanjutan dari kimia ya. Jadi yang saya bahas hari ini adalah tata nama alkena, alkuna, dan isomer. Oke, kita lihat lagi untuk lanjutannya. Jadi yang kemarin saya sudah membahas mengenai yang alkana ya, tata nama. Sekarang saya langsung masuk ke yang alkena dan alkuna. Karena di sono ada double bond dan triple bond, maka ada special case, di mana kalau di alkena alkuna, saya tunjukin dulu ya, saya review mungkin lupa. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap dua. Jadi nanti waktu kalian ngambil rantai terpanjang itu yang bondnya harus keambil. Oke, terus yang C, si rangkap dapat nomornya terkecil. Ya, ingat yang si rangkap dapat nomornya terkecil. Jadi di sini kalau alkena alkuna yang priority utama kita rangkapnya dulu baru ke cabang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dari kanan kiri seperti ini contohnya ya. Sorry. Contohnya saya kasih tunjukin seperti ini misalnya. Nah, di sini. Kalau kemarin kan kita lihat priority-nya kan rangkapnya ya. Cabangnya ya. Berarti ini kan dari sebelah kanan, oke? Tapi kalau kasusnya di sini, maka kita priority pasti dari sebelah kiri. Karena rangkapnya dapat nomor 2 di sini. Oke. Jadi untuk nentuin rangkap, itu yang C pertama kali punya rangkap, itulah nomor dia. Oke. Jadi ini hitungnya pasti dari sebelah kiri ya, jangan dari sebelah kanan. Karena kalau sudah ada rangkap, priority pertama kita rangkapnya dulu. Kalau sudah baru ke cabangnya. Oke, supaya jelas, kita langsung aja ke soalnya ya, karena untuk alkuna juga sama. Oke, untuk alkuna juga sama. Oke, di sini yang alkena, saya tunjukin langsung. Oke. Nah ini. Oke, kita ke yang 1A dulu ya guys. Oke. Di sini udah terlihat bahwa rantai terpanjang kita pasti yang ini. Saya zoom ya. Ini pasti rantai terpanjang kita. Oke, mau belok pun nggak masalah sih sebenarnya ya, karena sama-sama juga dapatnya. Nah ini pasti pemomoran udah tahu dari sebelah kiri ini 1, 2, 3, 4. Ini udah fix seperti itu. Karena di C pertama udah dapat double bond. Sehingga metil di sini ada di cabang nomor 3, sehingga penamaan dia akan menjadi 3. Metil, ingat angka huruf dikasih strip ya. Nah, cuman khusus di double bond itu posisi rangkapnya kan harus tulis. Jadi ini harus ditulisnya 1 butana. 1 ini menunjukkan bahwa dia di C pertama sudah muncul double bondnya. Kalau alkana kan langsung ya, metil butena, sorry, ini butena bukan butana ya. Ini butena. Jadi kalau double bond pakainya ena gitu. Kalau alkana kemarin langsung aja 3 metil butana misalnya. Karena itu nggak ada bondnya, nggak ada double bond, nggak ada triple bondnya. Posisinya nggak ada. Cuma kalau di double bond, triple bond, kalian harus tulis angka ini yang menunjukkan posisi double bond dia atau posisi triple bond dia di C ke berapa. Starting ya, seperti itu. Sehingga yang A sudah selesai, jawabannya 3 metil 1 butena. Ingat double bond pakai ena ya. Metilnya nggak berubah, tetap nggak berubah dia. Oke, next kita lihat. Nah yang ini, yang B. Yang B, ingat kalau C2H5 kalian boleh bongkarnya begini ya, CC gitu. Jadi ini saya udah jelas pasti yang kayak ambil yang ke bawah. Ini udah pasti ambil yang ini nih. Oke. Sekarang penomoran. Kalau dari sebelah kiri kita dapat angka nomor 2, berarti ini udah jelas kita dari sebelah sini penomorannya. 3, ini 4. Nah ini 5 dan 6. Karena ini saya panjangin tadi kan begini. Ya. 5, 6 ini, 5, 6 gitu. Sehingga penamaan dia akan menjadi metil ada di cabang nomor 4. 4 metil. Nah ini double bondnya di C nomor 2 ya, muncul double bond berarti ada 2.
Kalau 6 heksena berarti. Heksena A gitu. 4 metil, 2 heksena, selesai. Oke. Nanti yang C kalian coba sendiri ya. Ini udah jelas pasti yang double bondnya harus diambil. Belok ke kanan. Nah ini nih. Ini kalian coba sendiri. Ingat ya, C di sini kenapa cuma C? Karena kakinya udah 4-4-nya kepake. Double bond dipakai itu udah dihitung 2 kaki. Ya, C itu double bond dihitung sudah 2 kaki kepake. Itu kalau kalian misalnya disuruh dari nama jadiin gambar kan. Ingat ya, kalau double bond C-nya dipakai 2 kaki. Ingat sisa C kalau kakinya nganggur baru diikat sama H. Oke, sekarang kita masuk bentuk bongkar. Nah, ini yang bentuk bongkar. Selalu ya. Nah, di sini mungkin kalian bingung kok, ini bentuk bongkar gimana? Oke, kalau CH3 itu pasti di ujung saya pernah bilang ya. Jadi CH3 di sini. Oke. Nah, harusnya kalau mendatar gini kan CH2, CH2. Kalian akan berpikir di sini kok di sini CH, CH. Berarti double bondnya di sini, guys. Ini double bond ini. Kenapa? Karena C ini 3 kaki, maka satu kakinya ngikat H. Gitu ya. Berarti kalian pertama identified-nya harus double bond-nya di mana di situ. Ingat aja kalau mendatar itu harusnya CH2 CH2. Kalau single bond, kalau double bond CH CH. Kalau triple bond CC dia. Nah, terus yang ini, nah ini C doang kan? Ini berarti pasti 4 kaki ini. 1 sini, 2, 3, 4. Nah, gitu. Cuma pertanyaannya ini 3 kakinya gimana? CH3 ini 1 biji di bawah. Saya misalin ya. C2H5, nah ini saya bikin mendatar aja nih. CH2, CH3. Yang ujung CH3 taruhnya di atas. Sehingga bentuk dadu, kalau saya bongkar jadinya seperti ini guys. Ya, C ini pasti 4 kaki nih, yang single ini. Kalian lihat sebelah kanannya nih. Lihat, ini ada 1, 2, 3, 4-nya sebelah kiri kan. Oke, berarti udah selesai nih. Sehingga rantai utama udah jelas, pasti yang ini ya, betul. Pasti yang ini. Oke, penomoran udah jelas, pasti kita akan dari sebelah kiri karena double bondnya dapat nomor 2 di sini. Maka jawabannya sudah dapat di sini. Cabang nomor 4 dapat cabang dimetil, oke. Berarti jawabannya adalah 4,4 ya, 2 ya. Dimetil. Oke, jangan lupa karena double bond harus posisi double bondnya di nomor 2 ya. 2 heksena. Heksena. Oke. Sehingga yang dadu udah selesai seperti itu. Final yang E. Oke. Nah, di sini yang E kalian lihat ini CH3-nya 3 kali. Berarti ini sangat jelas sekali C yang sebelah sini 4 kaki kan. Ini udah pasti CH3-nya masuk dulu nih di sini. CH3, CH3, CH3. Ini udah. Ini C ini pasti 4 kaki. 3 sini, satunya di sini. Nah, ini CH2. Nah, kalian lihat di sini nih. CH-CH ya, mendatar. Berarti double bondnya di sini, guys. CH-CH ini nah. Oke. Berarti ini pasti CH, CH. Saya udah tahu, pasti double bondnya di sono. Karena mendatarnya 2 kaki. Gitu. Terus CH3 ujung ya udah, berarti seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke yang rantai utama, pasti jelas yang mendatar ini ya. Nah, ini nomornya udah jelas pasti dari sebelah kanan ya, karena double bondnya dapat nomor terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mirip yang dadu, cuman ini posisi cabangnya di nomor 5. Kalau tadi kan nomor 4. Jadi jawabannya adalah 5,5 dimetil 2 heksena. Oke, selesai. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini kalau dari cabang bikin nama. Sekarang gimana kalau nama bikin gambar? Saya pernah bilang kalau nama bikin gambar tuh jauh lebih gampang. Karena kalian pasti tulisnya tuh mendatarnya dulu. Nih contohnya. Lihat, 1 butena. Kalian bikin dulu C-nya 4 biji kalau gini. 1, 2, 3, 4. Mendatar aja nggak apa-apa. Sekarang kan ada angka 1. Berarti double bondnya di C pertama. Nah, ini kalian bebas mau taruh kiri atau kanan.
Saya taruh di sini aja ya nomor satunya, sehingga fix penomoran sudah dari sebelah kiri. Oke. Terus metilnya 3,3. Berarti di sini kalian harus pecah atas bawah. Betul gitu ya. Nah, ingat ini CH3. CH3. Oke. Pertama ingat ya, kalian bikin C mendatar dulu, nanti H-nya baru masukin belakangan. Cuma kalau bentuknya cabang udah fix CH3 ini. Terus 2 etil. Nah, 2 etil kan ke bawah gini ya. Nah, ini pasti CH2, CH3 dong. Sorry, ini H3 ya. Oke, nah jadi sisanya baru kalian masukin H-nya. Ini udah gambarnya udah jadi nih. Udah seperti ini. Sekarang tinggal H-nya dimasukin. Ujung sini masih bisa 2 ya, karena udah kepake 2. Yang ini udah habis 4 kaki, 1, 2, 3, 4 nggak bisa. Ini juga udah habis. Nah, yang ujung CH3. Seperti itu. Udah, yang A selesai. Stepnya selalu ya, rantai utama dulu, baru ke cabang. H-nya paling akhir kalian masukin. Saya contohin yang B lagi. Oke. Di sini penamaannya error ya, harusnya isopropil dulu baru metil ini. Karena isopropil dihitungnya I-nya di sini. But it's okay. Sama kita bikin dulu heksena. Heksena tuh C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terus double bondnya di nomor 3. Sama saya taruh di nomor sebelah kiri aja ya. Berarti double bondnya ada di sini nih guys. Nah, nomor 3 kan. Oke. Berarti saya tinggal lanjutin. Isopropil dulu di nomor 3. Berarti ini masih isopropil ya. Ingat isopropil begini nih, segitiga gitu. CH3, CH3, ini CH doang. Nah, ini isopropil nih, udah jadi nomor 3 kan. Terus 225 trimetil. Nomor 2-nya ini kan. 1, 2, nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Cabang di sini kalian bebas ya, mau bikinnya ke bawah, ke atas ya nggak masalah. Bebas. Sudah? Berarti gambar kita udah selesai, baru masukin H-nya terakhir kali. Ini H3, yang ujung dulu ya kalian lihat. Karena biasanya yang ujung nih H3 nih. Oke, yang ini habis, kakinya 4 dipakai semua. Ini juga habis. Nah, ini masih CH ya, karena baru kepake 3. Ini bisa CH karena baru kepake 3. Sehingga jawabannya udah selesai seperti itu. Nanti yang C kalian boleh coba sendiri ya. Stepnya sama. Oke. Nah, ini apakah rumus berikut ini benar? Ini nomor A ini udah pasti salah ya. Nanti kalian gambar dulu strukturnya. Ini harusnya ketuker nih. 23 dimetil. Oke. Coba kita gambar aja ya. 2 pentena dulu deh. Saya contohin satu nih. Jadi maksudnya soal ini adalah kalian gambar dulu. Terus lihat ini namanya benar nggak sih begini. Gitu loh. Oke. Coba pentena. Pentena kan C-nya 5 nih. Oke. Nomor 2 ya. 2 berarti saya anggap di sini aja dah. Terus 2,3 dimetil. 2,3 dimetil. Gini kan. Oke. Oke, berarti rumus strukturnya saya udah jadi nih. Ini CH3. Ini nggak bisa ya, habis. CH3, ini juga habis. CH2, CH3. Oke. Dari sini sebenarnya namanya tuh begini, cuma ketuker doang dia. Harusnya 2,3 dimetil, 2 pentena. Ini berarti salah. Ya, dia salah. Karena penamaannya dia error. Oke. Oke, ini ada gangguan ya guys. Nah, ini loading soalnya. Berarti ini salah. Nanti kalian cek benernya. Nah, ini nih, nama yang benernya gimana? Oke, ya. Nama benernya berarti harusnya ditukar ya. 2,3 dimetil. 3 dimetil. 2 pentena. Nah, dah. Oke, selesai. Nanti B sama C kalian boleh coba sendiri ya, sama caranya. Biasanya problem dia adalah rantai utama sih. Kadang dia rantai utamanya salah ngambil. Oke.
Nanti berikutnya saya akan kasih langsung jawabannya. Oke, nomor 4 kayaknya isomer. Nah, isomer nanti belakangan aja ya, isomer saya belum jelasin maksudnya apa. Cis trans juga nanti belakangan. Terus saya masuk ke alkuna dulu. Alkuna sebenarnya sama alkena itu sama. Jadi ini saya cepat aja ya caranya persis. Nah, ini pasti ngambil mendatar. Ya, ini pasti ngambil mendatar. Nomornya pasti dari sebelah kiri ini, 1 2. Karena triple bondnya dapat angka terkecil. Stepnya sama. Tapi nama belakangnya jadi una gitu aja. Sehingga nama iupac di sini akan menjadi 4 metil 2 pentuna. Nah, ini pentuna ini. Kalau alkena kan ena buntutnya. Sekarang kalau triple bond jadi una, sama aja. Gitu. Oke. Nah, ini bentuk bongkar. Saya bantuin ya. Kalian pasti bingung ini kenapa CH-nya ujungnya cuman ada CH doang. Berarti ini sudah kepake 3 kaki dong guys di sini. Secara nggak langsung saya tahu. Berarti logikanya ini pasti 3 kaki di sini. Benar nggak? Makanya ini CH doang. Betul. Terus C di sini berarti pakai 4 kaki. Oh, berarti C sini 4 kaki. Triple bond, single untuk mendatar. Nah, jadi gitu. Nah, terus ada CH3. Ingat ya, CH3 selalu di ujung. Berarti kalian boleh taruh di sini atau di atas, it's fine. CH2, oh berarti lanjutannya sama yang sebelah sini. CH2 pasti gitu kan. Saya pernah bilang yang namanya CH2 tuh pasti mendatar ya. Nah, ini CH. Berarti itu 3 kaki dong di sini. 1, 2, 3 gitu dong. CH ini ya. Nah, gini. Terus CH3 sama C2H5. Biar gampang, C2H5-nya saya mendatarin aja. Nah, ini nih C2H5, CH3-nya di bawah. Sehingga penamaannya udah jelas, kita pasti ambil yang mendatar nih, full. Yang ini nih pasti. Penomoran fix dari sebelah kiri. Fix dari sebelah kiri karena triple bond-nya muncul di sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga namanya akan jadi 3,5 dimetil ini. Dimetil. Terus triple bond angka 1, 7 heptuna berarti. Harusnya hepta kan? Tapi jadinya heptuna gitu. Oke. Selesai. Oke, sisanya sama ya. Jadi alkena alkuna tuh sama persis. Nah, ini nih rumusnya gimana? Kayak gambar sama ya. Rantai utama dulu, baru cabangnya. Ini juga nanti ditanya, bener nggak nih? Kalian ceknya biasanya rantai utama dulu ya, bener nggak dia ngambilnya? Takutnya ada rantai utama yang bisa lebih panjang di gambar tersebut. Oke, tata nama untuk alkena alkuna udah selesai ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bedanya sama alkana cuman dia ada angka untuk double bond atau triple bondnya sebelum final rantai utama. Ini nih, maksud saya yang tadi saya bilang itu ininya nih. Ini ada angka ini nah. Kalau di alkana nggak ada nih angka ini. Karena yang single bond semua nggak penting kan. Tapi kalau di double bond, triple bond, kalian harus tulis jelas di mana posisi double bond atau triple bond tersebut. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke isomer. Apa itu isomer? Saya jelasin dulu ya. Isomernya sangat penting karena biasanya di ulangan ini dia akan nanya nanti isomernya alkana ini apa aja, alkenanya apa aja. Berarti video kedua sampai isomer, nanti yang ketiga baru reaksinya guys ya. Oke, isomer. Di sini saya jelasin dulu ya isomer itu apa sih. Isomer itu istilah untuk menyatakan bahwa senyawa yang memiliki rumus molekul sama tapi rumus strukturnya beda. Ya. Jadi di sini rumus molekul tuh yang C4H8, C4H10, nah itu namanya rumus molekul. Tapi strukturnya beda maksudnya ya macam-macam bisa bedanya. Contohnya di sini isomer kerangka dulu ya. Jadi tipe isomer tuh dipecah guys. Struktur sama fungsi nanti. Yang bawah ada fungsi. Nomor 1 struktur, 2 fungsi. Nah ini nih. Struktur sama geometri. Ya.
struktur sama geometri. Oke. Terus untuk struktur dipecah lagi. Struktur tuh berarti tuh bentuk bangunnya, udah jelas ya. Jadi yang pertama adalah isomer kerangka. Main point dia adalah rantai induknya beda, tapi rumus molekulnya sama. Nah ini. Ya, ingatnya gitu aja. Kalau kerangka tuh kalian cukup lihat rantai induknya nih. Contoh, ini butana tiba-tiba jadi propana. Nah, itu sudah isomer kerangka namanya. Kalian lihat kalau lihat C-nya ya. Tuh. Sama ini, C-nya 4, H-nya 10. Cuma mungkin kalian bingung, kok saya tahu dari mana ini bisa jadi seperti ini. Kenapa nggak ini bikinnya di ujung? Maksud saya begini. Kok ini saya bikin sini aja? Nggak boleh, guys. Kalau bikinnya begini, tetap rantai utamanya ini. Bener kan? Makanya di sini C-nya kalian cabut, taruhlah di tengah. Nah, ini beda nih. Namanya ini isobutana nih gambar ini tuh. Ya, jadi nanti saya ajarin cara gimana untuk tentuin isomer. Cabut C gitu aja, pasangin di tengah-tengah. Cabut C-nya bisa sekali, bisa 2 kali ya. Tahu gimana? Nanti kalian lihat rantai panjang ini sepanjang apa. Karena ada yang bisa dicabutnya 2C, ditaruh di tengah gitu. Oke, jadi ingat ya, kalau isomer kerangka, kalian cukup lihat rantai buntutnya nih. Butana, propana, itu udah beda. Berarti isomer kerangka itu. Hitung CH-nya ya guys, jangan sampai lupa itu. Oke. Terus isomer posisi. Nah, posisi ini hanya pada alkena dan alkuna, berarti ini kalian udah sangat-sangat familiar. Bahwa posisi rangkapnya berbeda, tapi rantai utamanya sama. Nih, posisi ikatan rangkap yang letaknya berbeda pada rantai induk. Induknya sama, sama-sama pentuna misalnya, tapi double bondnya nomor 1, nomor 2. Nah, itu beda kan? Itu namanya isomer posisi. Contohnya ini. Nah, ini nih. Sama-sama butena, tapi kalian lihat angka depannya nih, nah, posisi rangkapnya nih. Tuh, 1 sama 2 kan? Ini sama-sama butena kok. Cuma posisi double bondnya beda C-nya. Nah, ini namanya isomer posisi. Ingat ya, ini hanya muncul di double bond sama triple bond. Single bond nggak muncul ini. Mungkin kan tanya, kok ini kalau double bond bisa nggak isomer kerangka yang cabangnya beda? Bisa. Isomer yang ini nih, yang nomor 1. Isomer kerangka. Bisa nggak double bond, triple bond? Bisa. Saya contoh ya. Oke. Misalnya begini. Ini namanya kan 1 pentena. 1 pentena ya. Pena. Terus ini, yang ujung C ini saya cabut. Ingat, waktu cabut, yang ujung tanpa bondnya ya. Jangan yang sebelah sini kalian cabut. Nggak bisa. Nah, misalnya ini saya cabut, tolong jangan taruh sini. Misalnya taruh sini. Nah, ini kan jadinya kan sama. Ini jadinya kan 1, 2, 3 metil. 1 butena gitu kan. Nah, ini kerangka ini. Karena ininya beda tuh. Pentena, butena. Tapi posisinya sama. Sama-sama 1. Gitu. Sehingga nanti di double bond sama triple bond ada kemungkinan dia bisa isomernya kerangka plus posisi. Bisa begitu. Maksudnya gimana kok isomer kerangka sama posisi? Kalau misalnya ini saya ganti nih. Double bondnya bukan di sini. Saya misalnya double bondnya saya ganti di sini. Sorry. Saya ganti ya guys. Double bondnya di sini. Nih. Maka itu akan terjadi isomer kerangka ya. Isomer posisi juga iya. Benar kan? Kerangkanya beda. Pente, bute, beda. Kerangka. Posisi 1 jadi 2. Itu posisi. Sehingga ada kemungkinan kalau butena, alkena, alkuna, itu bisa kerangka dan posisinya bareng. Cuman ingat selalu ya, C itu harus 4 kaki. Jangan sampai C-nya 5 kaki. Jadi nggak mungkin ini bisa triple bond ini. Kenapa? Ininya gagal. 5 kaki kok. Nggak bisa itu. Maka selalu ingat C itu maksimal 4 kaki. Itu. Oke? Seperti itu ya isomernya. Jadi ada yang kerangka sama posisi gitu. Terus isomer gugus fungsi. Nah, isomer gugus fungsi ini kalian hafalin aja sebenarnya ini. Alkena itu sama kayak sikloalkana.
Siklo tuh yang tutup ya. Jadi kalau misalnya C-nya 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Itu sama kayak kalau ininya saya tutup gini. Single bond tapi tutup. Kalian boleh hitung, ini kan CH2, 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 betul? Berarti kan ini kan C4H8. Bawah kan? Ini juga C4H8, CH2, CH, CH2, CH3. Coba hitung H-nya. 3, 6, 8. Tuh sama. Dua-duanya sama, cuman fungsinya beda. Satunya alifatik, alkena, satunya alisiklik. Gitu. Oke. Nah, terus kalau yang ini alkuna sama alkadiena. Alkadiena nih apa ini? Alkadiena berarti double bondnya muncul 2 kali. Nih, contoh misalnya triple bond, single, single, single gini. Ini kan berarti kan ini C-nya H, ini nggak bisa lagi, ini CH2, CH3 ya. Sorry, CH3 ya. Oke. Berarti kalau kita hitung ini C4H6, betul? Alkadiena berarti C-nya ada 4 tapi double bond-nya muncul 2 kali. Misalnya gini nih. Nah, ini namanya alkadiena. Alkena di double, muncul 2 kali. Coba kalian hitung di sini CH2, CH, CH, CH2 gini kan? Apakah benar ya C4H6? Benar, C4H6. Ini namanya butadiena. Namanya butadiena. Ya, 1,3 butadiena ini namanya nanti. Ini juga C4H6. Sehingga untuk gugus fungsi saya rekomendasi kalian hafalin aja seperti itu. Oke. Jadi isomer kerangka, struktur ada 3 ya, kerangka, posisi, sama fungsi. Khusus double bond, triple bond, bisa kerangka dan posisinya berbarengan. Next, pada isomer geometri. Nah, khusus geometri itu hanya alkena ya, nggak bisa alkana, nggak bisa alkuna juga nggak bisa. Khusus alkena, double bond. Jadi yang namanya isomer geometri itu memiliki perbedaan tempat kedudukan atom atau gugus sejenis di sekitar ikatan rangkap 2. Jadi nanti main pointnya untuk alkena, kalian bikin double bondnya selalu di tengah dulu nih. Tuh. Terus yang dimaksud perbedaan tempat kedudukan atom tuh gimana sih? Nah, kalian lihat sebelah kirinya ini nih. Sama nggak? CH3 sama H, beda kan? Berarti ini hitungannya berbeda. Ini juga beda kan? Maka ini bisa jadi cis trans. Oke. Nah, untuk cis, kalian lihat ya. Cis yang sejenis berada pada sisi sama. Kalau saya gampangnya gini. Startnya kan ini, kalian kalau bikin rantai utama kan dari atas ya. Maka finishnya juga di atas. Ini namanya cis. Atau kalau kalian mau bikin startnya dari bawah, finishnya di bawah, itu juga cis. Contohnya gini. Nah, ini nih. CH3, CH3, ini H ya. Nah, ini kan berarti startnya dari bawah, finishnya juga di bawah. Ini juga cis ini. Tulisnya di depan ya, cis 2 butena gitu. Oke. Yang sebelah kanan juga ya. Ini cis 2 kloro butena. Ini berarti kan rantai utamanya kan ngambilnya ini nih, ke atas ya. Nah, ini nih. Nah, gitu. Berarti di sini ada cabang Cl, makanya penomorannya dari sini nih, 1 2 tuh. 2 kloro, 2 butena. Gitu. Nah, contohnya apa kok yang tidak bisa termasuk cis trans? Saya contohin beberapa yang nggak bisa termasuk cis trans ya. Tadi saya bilang, yang namanya cis trans, kalian concern di sayap kupu-kupu ini nih. Kalau sampai ininya sama, misalnya ini C, nah berarti ini bukan cis trans karena atas bawahnya sama. Jadi yang kalian cek tuh atas bawah ya, bukan kanan kiri gini. Meskipun ininya misalnya C ini H doang, ini gold kan, beda kan, tapi ini sama, berarti cis transnya gagal. Ingat ya, cis trans itu harus kanan kirinya dua-duanya gold.
Dua-duanya harus beda nih atas bawah. Misalnya C sama H. Ini CH2. Misalnya ini C2, ini C. Cis trans itu. Atau gini, ini cis trans juga nih, masih boleh masuk. Misalnya double bond. Ini C2H5. Ini CH3. Ini masuk cis trans. Karena atas ini C-nya 2, bawah C-nya 1. Ini gold. Terus kalau misalnya yang ininya C2 CH3, misalnya yang ininya H, ini juga gold, berarti cis trans bisa masuk. Terus penamaannya gimana kok di sini? Sama, bikin rantai terpanjang pasti dari C2H5 ini. Nah ini mau nggak mau harus turun ke bawah ini. Ingat ya, jadi finishnya harus sama-sama C. Jangan finish di H, nggak bisa guys ya. Finishnya harus di sama-sama C. Nomornya pasti dari sini. Karena dapat nomor 2 rangkap kan. Kalau dari ujung sini dapat nomor 3 baru rangkap. Gitu. Jadi sebenarnya bentuk cis trans itu bentuk yang alifatik mendatarnya dibikin kayak kupu-kupu gitu aja. Simpelnya gitu. Ingat tadi saya bilang kalau cis start finishnya sama posisi ya. Sedangkan kalau trans sisinya beda. Nah ini contohnya, kalian double bond ya. Lihat trans. Starting atas, finish bawah. Ah ini trans namanya. Atau starting bawah, finish atas, itu juga trans gitu. Nah ini lihat starting atas, finish bawah. Ingat rantai utama C-nya doang ya. Nah ini tahu kenapa ini bukan cis maupun trans? Gara-gara ininya sama. Nah ini nggak bisa ini. Tuh. Kanannya itu loh. Ya, jadi atas bawah ini harus beda ini. Ini bukan cis trans, nggak bisa karena ininya sama. Meskipun ininya gold. CH3. H ini beda kan? Gold, tapi kanan sini dia gagal. Makanya cis trans di sini tidak muncul. Nggak bisa cis trans ini karena ininya sama gitu. Kalau ini HH gagal juga sama. Ini harus beda, ingatnya gitu aja ya. Sayap sini harus beda atas bawah. Oke. Cis trans kira-kira seperti itu ya. Jadi kalian bikin dulu rantai utama, nanti kasih dulu trans atau cisnya gitu. Kalian lihat dari sini udah tahu nih, start finishnya gimana. Kalau setipe tulis cis. Kalau beda jalur maksudnya atas ke bawah atau bawah ke atas, nah itu trans. Terakhir baru isomer optis. Optis saya nggak tahu ya, kalian diajarin nggak ya? Ini hanya kalau mempunyai atom C chiral, yaitu atom C yang terikat pada 4 gugus berbeda. Contohnya apa? Misalnya C di sini, ini ngikat CH3, ini ngikat cuman H, ini ngikat C2H5, yang ini ngikatnya C3, H, misalnya H7. Nah, ini masuknya ke C chiral. Kenapa? Karena 4 kakinya beda semua kan? C2H5, CH3, H sama C3H7. Berarti ini maksudnya C chiral. Oke. Nah, untuk C chiral itu sebenarnya ada rumus, tapi kalian belajarnya di kelas 12 di mana rumus banyaknya isomer tuh 2 pangkat N. Jadi kalau C chiralnya ada 1, berarti 2 pangkat 1 ini. Maksudnya dextro ke kanan, ini satunya ke kiri. Berarti ini bisa muter ke kanan sama ke kiri gitu loh. Ya. Kalau C chiralnya ada 2, berarti ini 2 pangkat 2, ada 4 isomernya. Ini rumusnya sih sebenarnya nih. Banyaknya isomer dari isomer optis. Jadi cek dulu C chiralnya ada berapa biji. 2 pangkat N. Itulah banyak isomer. Kalian nggak ditanya ya isomernya namanya apa enggak kalau optis. Cuma disebut banyaknya doang. Seperti itu. Oke. Saya contohin ya untuk cis trans. Nanti yang reaksi di video berikutnya aja. Saya jelasin yang cis trans sekarang. Saya coba cek ada cis trans nggak ya. Oh ya, sebelum masuk cis trans, saya kasih list untuk data isomer ya. Nanti kalian cek sendiri ini isomernya si alkana. Saya cuma kasih yang alkana ya, karena yang alkena agak jarang gitu. Ini isomer alkananya nih. N-butana sama 2-metil propana. Nah, ini isomer nih berdua. Kalau C5H12 ada 3 nih. Kalau yang C6H14 ada 5. Kayaknya kalian nanti dapat tugas nih. Bikin semua isomer untuk alkana.
Nah ini, saya bantuin sampai C8 aja ya, karena ini udah banyak banget, ada 18 tuh. Oke, ini error, harusnya ini bukan C7H18, harusnya 16 ini. CnH2n plus 2 ya, tapi isomernya ada 9. Ini dari namanya kalian bikin sendiri aja untuk apa strukturnya ya. Sama, kalian pasti udah bisa dong struktur ini, saya pernah ajarin tadi. Oke. Nih, nanti kalian cari daftar isomernya di sini ya. Lihat sendiri aja kalau sampai ada tugas ditanya seperti itu. Oke, cis trans saya bantuin untuk penamaan. Cis trans itu ingat hanya di double bond ya. Triple bond nggak bisa, single bond nggak bisa. Nah, ini isomer dari C7H16. Nanti kalian lihat tabel saya aja tadi ya. Ini oktana ada cabang etil, ada 3. Nanti kalian lihat di tabel tadi ada memang yang etilnya 3 macam. Oke. Cis trans saya lihat dulu di sini. Oke. Nah ini, nama senyawa berikut adalah. Oke, kita pertama cek dulu ini bisa cis trans nggak? Itu yang pertama kita cek ya. Ternyata bisa, karena ini beda. H sama CH3, ini juga beda. CH3, C2H5. Berarti ini cis trans masuk. Ingat, rantai utama berarti startingnya sini, finishnya harus ke bawah. Karena rantai utama kan harus terpanjang. Berarti saya akan tulis ini cis dulu. Karena starting bawah, finish di bawah. Oke. Kalian nggak boleh ke atas ya. Kok kenapa nggak boleh ke atas? Rantai utamanya guys. Kalau ke bawah ini kan 5. 2, 3, 4, 5. Kalau ke atas itu cuma 4, nggak boleh. Oke, penomoran berarti dari sini nih, nomor 2 ya, dapat double bondnya 3. Nah ini 4 sama 5. Nah sudah tulis cis baru kayak biasa, berarti ini cis 3 metil, kan nomor 3 metil ya, 2 pentena. Nah ini jawabannya begini nih. Tuh. Pentena kan karena C-nya 5 ya, gitu. Cis 3 metil 2 pentena. Cis karena starting sama finishnya satu jalur, bawah ketemu bawah. Nah, gitu. Oke. Nah, terus ada apa lagi di sini? Oke, nggak ada lagi ya kayaknya ya. Cis trans, nah ini saya contohin satu aja. Oke, nanti yang ini kalian boleh coba sendiri ya. Latihan set 2. Nah, ini biasanya nanti kalau kalian mau ulangan pilihan gandanya. Nah, ini. Tapi nanti ini saya bikin di video terpisah aja. Oke. Oke, demikian video untuk hari ini. Berarti penamaan untuk alkena alkuna plus isomer sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Oh ya, sebelum saya akhiri, saya bantuin satu untuk yang isomer. Ini nih. Saya bantuin beberapa aja ya. Gimana kalian nentuin isomernya, kok bisa tahu ini C7H16 ada 9. Jadi kalau kalian ketemu suruh bikin isomer, kalian pertama bikin mendatar dulu. Itu paling gampang. Misalnya C-nya 7 ya. 2, 3, 4, 5, 7. H-nya kalian nggak usah bikin. Oke. 1 nih. Terus tadi saya bilang cabut C ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujungnya kalau dicabut kan tinggal 1, betul ya? Kalian taruh sini 1 biji. Oh, 2 nih isomernya nih, udah dapat 2. Terus masih bisa nggak taruh di tengah? Oh, masih bisa. Berarti ini masih isomer lagi nih. Ini 6, tapi sekarang C yang cabutan taruh tengah. Boleh. Taruh kanan boleh nggak sini? Nggak boleh, karena penomorannya akan balik seperti yang ini. Sorry. 1, 2. Ini nomornya 1, 2, 3. Oke, dapat 3 ya. Nah, C ini kan jangan bikin di sebelah sini. Cabut taruh sini, karena itu sama aja kayak yang bentuk nomor 3. Karena kan kalau dari sini kan nomornya dari kiri, 1, 2, 3. Kalau sampai C-nya kalian taruh sini, nomornya di sini juga dong. Sama-sama nomor 3. Berarti bentuk yang warna merah ini sama kayak yang nomor 3. Sehingga cabutan pertama udah habis. Cabutan pertama udah habis. Sekarang kalian cabut 2 biji guys.
Jadi dari sini kalian cabut 2 biji nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisanya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabut 2 biji. Misalnya saya mau taruh sini kok. Boleh. Oke, no problem. Terus misalnya saya mau taruhnya di tengah kok. Ini, boleh. Terus saya cabutnya mau taruhnya beda posisi kok. Misalnya saya taruh sini 1, taruh sini 1. Boleh. Gitu. Sehingga nanti yang bentuk ini ada 9 kan, C7H16. Saya kasih listnya udah di sini nih. Ini 16 ya. Saya setting dulu. Ini harusnya salah dia. Ini harusnya 16 ini. 16 ya. Nah, ini nih listnya tuh. Itu yang tadi saya cabut 1 dapatnya 2 metil heksena, cabut taruhnya di tengah dapatnya ini. Ya kan? Nah, ini cabut 2 nih, kelihatan. Di metil kan cabutnya 2 biji nih. Kalau yang ini cabut 2 tapi langsung bikin rantai utama gitu sama ini. Gitu aja. Ya, jadi caranya kalian cabut ujung-ujung terus taruh jadi cabang gitu. Cuman hati-hati waktu taruh jadi cabang jangan sampai penomorannya sama ya. Maksudnya dari kiri kanan tuh sama. Gitu. Oke, demikian video yang saya jelaskan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.